Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Zahra Al-Galia dengan NIM 2481070102 dari kelas PGMI 3D. Tujuan saya membuat video ini ingin memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian IPA lanjut di MI atau SD. Pertanyaannya yang pertama yaitu jelaskan perbedaan konsep keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Berikan contoh masing-masing, kemudian analisis bagaimana ketiga tingkat keanekaragaman tersebut saling mempengaruhi kelestarian suatu ekosistem alam di Indonesia. Jawabannya yaitu keanekaragaman gen merupakan variasi sifat dalam satu spesies akibat perbedaan susunan genetik. Misalnya perbedaan varietas padi seperti Ciherang dan Pandawangi. Keanekaragaman gen lebih penting dalam meningkatkan kemampuan adaptasi makhluk hidup terhadap perubahan lingkungan dan serangan penyakit. Sedangkan keanekaragaman spesies adalah variasi jenis makhluk hidup yang berbeda dalam satu wilayah, seperti berbagai tumbuhan dan hewan yang hidup di hutan hujan tropis Indonesia atau ekonomi laut. Setiap spesies memiliki peran dalam rantai dan jaring-jaring makanan, sehingga hilangnya satu spesies dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Dan juga keanekaragaman ekosistem merupakan variasi lingkungan hidup yang terbentuk dari interaksi antara komponen biotik dan abiotik, seperti hutan, sawah, mangrove, dan terumbu karang di Indonesia. Ketiga tingkat keanekaragaman tersebut saling berkaitan karena keanekaragaman gen menjaga langsung spesies. Keanekaragaman spesies menjaga kestabilan ekosistem dan keanekaragaman ekosistem menyediakan habitat makhluk hidup. Oleh karena itu, pelestarian ekosistem alami di Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh dengan menjaga ketiga tingkat keanekaragaman hayati tersebut agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Pertanyaan yang kedua. Dalam suatu ekosistem sawah terdapat padi, tikus, ular, dan elang. Buat diagram jaring-jaring makanan dari interaksi tersebut. Analisis apa yang akan terjadi jika petani menggunakan pestisida berlebihan hingga populasi tikus menurun drastis. Dilihat dari keseimbangan ekosistem. Jawabannya yang kedua yaitu diagram jaring-jaring makanan sawah. Padi, tikus makan padi, ular makan tikus, elang makan ular. Nah, tikus yang kedua, tikus makan padi, elang makan tikus. Yang ketiga, serangga makan padi, burung makan serangga, elang makan burung. Nah, analisis dampak pestisida berlebihan adalah populasi tikus menurun drastis, ular dan elang kekurangan makanan. Populasi predator menurun dalam jangka panjang. Jika tikus bisa meledak kembali karena tidak ada predator dan keseimbangan ekosistem sawah terganggu. Jadi penggunaan pestisida berlebihan merusak rantai makanan alami dan justru memperparah masalah ekosistem. Pertanyaan yang ketiga, berdasarkan analisis atas bencana ekologis di Sumatera yang terjadi belakangan ini, evaluasi efektif program reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis di Indonesia dengan menggunakan prinsip konservasi sumber daya alam berkelanjutan, ekologis, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Kemudian berikan rekomendasi perbaikan konkret untuk pendekatan pendidikan konservasi di MI atau SD agar lebih responsif terhadap konteks lokal dan mampu membangun
kapasitas kritis, serta agensi lingkungan siswa. Nah, jawabannya yaitu secara ekologis, reboisasi mampu mengurangi erosi dan meningkatkan monokultur yang kurang mendukung keanekaragaman hayati. Nah, dari aspek sosial, partisipasi masyarakat lokal masih rendah sehingga keberlanjutan program kurang terjaga. Pada aspek ekonominya, yaitu manfaat langsung bagi masyarakat belum maksimal karena belum terintegrasikan dengan pengelolaan ekonomi berbasis lingkungan. Sementara itu, dari sisi kelembagaannya, koordinasi antar instansi dan pengawasan pasca penanaman masih lemah. Nah, rekomendasi pendidikan konservasi DMI atau SD adalah mengintegrasikan isu lingkungan lokal, banjir, hutan gundul. Dalam pembelajaran tematik, penerapan pembelajaran berbasis proyek seperti menanam dan merawat tanaman di sekolah, dan mendorong siswa sebagai agen kepedulian lingkungan melalui aksi sederhana dan berkelanjutan. Nah, pendekatan ini diharapkan dapat membentuk sikap peduli lingkungan sejak dini dan mendukung keberlanjutan konservasi sumber daya alam. Pertanyaan yang keempat, sebagai calon guru MI yang kreatif dan inovatif, Anda ditantang untuk mendesain sebuah pembelajaran inquiry berbasis masalah atau PBL. Materinya alat indera dengan mempertimbangkan A. Keakuratan konsep ilmiah, B. Kesesuaian dengan tahap perkembangan kognitif siswa, dan C. Kemungkinan miskonsepsi yang timbul. Nah, jawabannya yaitu identitas singkatnya mata pelajaran IPA kelas 5 MI. Materinya alat indera manusia. Model pembelajarannya problem based learning atau PBL. Nah, masalah konstekstual, beberapa siswa mengalami gangguan penglihatan dan pendengaran. Mengapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana cara menjaga kesehatan alat indera kita? Nah, langkah-langkah PBL-nya yaitu yang pertama, orientasi masalah. Guru menampilkan gambar anak memakai kacamata dan alat bantu dengar, lalu mengajukan pertanyaan pematik. Yang kedua, pengorganisasian siswa. Siswa dibagi dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan fungsi alat indera dan masalah yang sering terjadi. Yang ketiga, penyelidikan mandiri. Nah, siswa mengamati panca indera melalui aktivitas sederhana seperti membedakan bau, rasa, dan suara. Yang keempat, pengembangan dan penyajian hasil. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi tentang fungsi, cara kerja, dan cara merawat alat indera. Dan yang kelima yaitu analisis dan evaluasi. Nah, guru meluruskan miskonsepsi, misalnya anggapan bahwa mata hanya berfungsi melihat tanpa peran otak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.